Halo semuanya, hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang Bitcoin. Ini adalah instrumen keuangan utama kita. Bitcoin memiliki volatilitas yang cukup tinggi, namun di saat yang sama, dalam beberapa hal, ia jauh lebih dapat diprediksi dibandingkan altcoin lainnya. Namun tradisi ini harus saya langgar, dan dalam 3 hari ke depan hingga akhir pekan, saya berencana untuk merekam beberapa ulasan. Analisis tentang minyak, emas, dan indeks S&P 500 yang omong-omong, hampir setiap hari bersama dengan indeks Nasdaq, mencetak rekor tertinggi baru, tetapi itu bukan alasan untuk membuka posisi short. Ya, dalam ulasan-ulasan saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa pasar saham sangat overheat dan tidak ada yang berubah. Kecuali satu hal, kita tidak melihat adanya pola bearish engulfing di time frame mingguan, apalagi di time frame bulanan. Sampai saat itu tiba, saya akan merekomendasikan untuk menahan diri dari posisi short apapun dan dari segala upaya untuk melakukan short pasar saham, setidaknya dari sudut pandang indeks S&P 500. Namun kita akan membahasnya di ulasan berikutnya dan sekarang mari kita bahas Bitcoin. Perhatikan jadwalnya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya melakukan analisis dan perdagangan saya di platform Quantfury. Di sini saya tidak membebankan komisi dan dapat memperdagangkan ribuan instrumen keuangan mulai dari mata uang kripto hingga pasar saham, ETF, komoditas, forex, dan masih banyak lagi. Grafik candlestick harian Bitcoin. Ada gambar yang cukup menarik di sini. Di satu sisi, kita sampai pada rata-rata pergerakan 200 hari yang berwarna oranye dan secara alami kita mengalami pemantulan ke bawah dari situ. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa kami berhenti pada tingkat yang cukup lokal. Dukungan sebesar 78.740 dolar. Dan ada sedikit kemungkinan bahwa jika level ini mampu menahan kita, maka kita mungkin akan kembali mengingat apa yang sedang terjadi di pasar saham Amerika Serikat. Namun untuk saat ini, kita melihat 3 candlestick penurunan, dan candlestick ini membentuk pola bearish, pola engulfing, yang menunjukkan bahwa pada grafik candlestick harian Bitcoin, strukturnya saat ini bersifat bearish, cenderung untuk short. Secara teknikal, kita bisa saja bergerak ke area ini, yaitu ke level hijau ini. Saya ingatkan, level ini bermula dari bulan April tahun 2025. Itu adalah penutupan terendah titik pembalikan tren. Dan kenapa kita tidak mengujinya? Sekali lagi, level teratasnya adalah 76.470 dolar. Namun, jika Bitcoin berhasil menembus rata-rata pergerakan 200 hari dan menutupi candlestick merah dari penurunan kemarin, maka dalam hal ini kita kembali memiliki target yang sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Itu setara dengan 84.250 dolar. Mengapa level ini? Karena di sini juga terdapat titik pembalikan lokal. Ini adalah batas bawah dari area sideways yang terus-menerus kita sentuh dengan bayangan candle. Namun begitu harga ditutup di bawah batas tersebut dengan badan candle, langsung terjadi penurunan besar. Dan akhirnya, level berikutnya, ini adalah batas atas dari area sideways yang sama yang kita alami pada bulan Desember dan Januari tahun ini. Desember tahun lalu, Januari tahun ini. Itu adalah 94.270 dolar. Dan level-level ini sangat sesuai dengan situasi yang ada, level pertumbuhan pada candle mingguan Bitcoin. Perhatikan, saat ini kita melewati angka 80.000 dolar, tapi itu belum berarti apa-apa sampai kita melihat penutupan candle harian hari ini atau candle harian lainnya, di mana kita ditutup di atas candle merah kemarin. Kecuali tentu saja kita mendapatkan candle baru. Ini adalah syarat minimal. Jadi, candle harian saat ini menunjukkan kecenderungan penurunan, tapi bagaimana dengan candle mingguan? Sedangkan candle mingguan menunjukkan hal yang sama sekali berbeda. Lihatlah. Pada time frame mingguan, seperti yang sudah saya katakan di ulasan sebelumnya, kita telah menelan candle penurunan besar ini dengan level terendah tahunan di 60.000 dolar. Hal ini terjadi 3 minggu yang lalu atau 2,5 minggu yang lalu dan kita menetapkan target teknis kenaikan di dasar candle merah sebelumnya, di sini warnanya oranye, yaitu 87.000 dolar, dan di dekatnya pada level 88.000 dolar terdapat rata-rata pergerakan 100 minggu. Dan mengingat fakta bahwa level tersebut telah ditembus dengan kuat dan belum diuji kembali. Rata-rata 50 minggu, jadi ketika kita sampai pada rata-rata 100 minggu, kemungkinan besar kita juga akan kembali ke rata-rata 50 minggu. Ini adalah 94.000 dolar yang kami terima sebagai target potensial tertinggi pada kerangka waktu harian jika kondisi yang saya sebutkan sebelumnya terpenuhi. Nah, tentu saja, di video ini, cara pada grafik candlestick mingguan, apa yang kita dapatkan minggu ini? Penurunan kembali ke titik terendah minggu lalu. Kita memang tidak sepenuhnya mencapainya, tapi kita sudah sangat dekat.
Ini berpotensi menjadi titik masuk terbaik. Nah, secara potensial kita tidak tahu bagaimana candlestick harian yang berjalan di sana dalam beberapa hari mendatang akan ditutup. Bagaimana pekan ini akan berakhir. Namun ini adalah batas koreksi, batas yang masih diperbolehkan dan tidak merusak struktur. Pergerakan naik pada grafik candlestick mingguan. Dan secara teori, masih ada peluang untuk melihat kelanjutan menuju target kita. Di kisaran 87 sampai 88 ribu dolar dan secara potensial hingga 94 ribu di mana area konsolidasi ini berada tepat di batas atasnya. Sebenarnya bisa saja kita akhiri di sini, tapi ulasannya akan terasa kurang lengkap jika kita tidak melihat grafik candlestick bulanan. Pada time frame bulanan, perhatikan bahwa saat ini kita belum tahu bagaimana candlestick bulan Mei akan ditutup, namun untuk paruh pertama bulan Mei yang telah berlalu, hari ini tanggal 14 Mei, kita melihat adanya bullish engulfing terhadap candlestick bulan Februari. Namun saya tekankan masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Jika pola engulfing ini benar-benar terjadi, maka kita bisa melihatnya situasi yang persis sama pada Bitcoin seperti yang kita lihat di pasar saham, atau yang masih terus kita lihat, artinya perubahan tren secara global dari sudut pandang candlestick bulanan. Dengan target kenaikan pertama di kisaran 88 ribu dolar yang secara umum sejalan dengan apa yang kita lihat pada candlestick mingguan. Dan potensi target berikutnya adalah 110 ribu dolar. Nah, dari situ tidak jauh lagi untuk memperbarui rekor tertinggi di kisaran 126 ribu dolar. Namun sekali lagi, semua ini hanyalah angan-angan basah. Untuk saat ini, kita hanya bisa membicarakan satu hal. Pada time frame harian, situasinya masih cenderung bearish. Pada time frame mingguan, situasinya bullish dengan target di 87 sampai 88 ribu, sedangkan pada time frame harian target penurunan ada di 76 sampai 76,5 ribu. Pada time frame bulanan, situasinya masih bisa dibilang berada di batas, namun dengan potensi untuk naik ke kisaran 88 ribu dolar. Sekali lagi, tidak ada larangan untuk naik ke sana, lalu turun kembali dan ditutup di bawah titik pembukaan candle Februari. Dan jika itu terjadi, situasinya akan sangat buruk, terutama jika candle bulan Mei kita tutup dengan warna merah. Namun, kita tunggu saja sampai akhir bulan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan time frame bulanan. Sementara itu, saya tetap mengharapkan kenaikan ke kisaran 87 sampai 88 ribu melalui kemungkinan koreksi ke kisaran 76 sampai 76,5 ribu. Jika Anda menyukai konten analisis yang luar biasa seperti ini, mendalam beragam dengan penjelasan jika Anda menikmatinya. Platform Quantfury, tempat kami membuat ulasan dan berdagang tanpa komisi dengan banyak instrumen, silakan bergabung dengan kanal YouTube ini, tuliskan komentar dan pendapat Anda tentang situasi pasar saat ini. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Sampai jumpa.